وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Selanjutnya kepada para ibu yang putra putrinya diwisuda berkenan untuk naik ke panggung. Sekali lagi kepada para ibu yang putra putrinya diwisuda silakan untuk naik ke panggung. Diutamakan ibunya, kalau tidak ada ibunya baru bapaknya. Mic-nya bisa disingkirkan anak-anak, mic-nya diletakkan di pinggir biar nggak terinjak. Dan tolong mohon kepada petugas sound untuk tidak sampai dengung-bengong nanti ketika acara sungkeman agar acara bisa hikmat. Sampun lengkap Ustazah? Laporannya sudah belum? Sudah semua? Ya, anak-anak semuanya siap gerak. Balik kanan gerak. Yang paling kanan anaknya aja, ibunya tidak. Yang sebelah mereka barat no? Sebelah barat bisa geser ke timur sedikit, sing tengah barisan kedua, sing barat ketanya ke napa mepet kalian napa niku son kok. Nggih. Sing ajeng bisa geser sedikit, bisa ke timur. Nggih. Terus geser ke timur, yang lain menyesuaikan. Sudah semuanya siap anak-anakku? Sekarang kamu pegang tangan ibumu wahai anak-anakku. Pegang tangan ibumu, pegang tangan bapakmu wahai anak-anakku. Saat ini merupakan saat-saat yang sangat tepat bagi kalian wahai anak-anakku untuk merenungkan, untuk memikirkan ke belakang, kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya. Di depan kamu adalah ibumu, di depan kamu adalah bapak kamu. Sekarang cium tangan ibumu sekuat-kuatnya, cium tangan bapakmu sekuat-kuatnya, dan anak-anakku duduknya bersimpuh, berlutut di depan ibumu, berlutut di depan bapakmu wahai anak-anakku. Cium tangan ibumu, cium tangan bapakmu sekuat-kuatnya wahai anak-anakku. Ibumu merupakan orang yang sangat luar biasa, banyak berjasa terhadap kamu wahai anak-anakku. Bapak kamu juga orang-orang yang sangat berjasa terhadap kamu wahai anak-anakku. Coba kamu renungkan, kamu bayangkan tatkala kamu berada di dalam perut ibumu wahai anak-anakku, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan. Kamu bayangkan betapa beratnya ibumu menanggung kamu. Di saat kamu dalam perut ibumu, semakin tambah usia kehamilannya, semakin berat beban yang harus ditanggung ibumu wahai anak-anakku. Ibumu ke pasar, kamu dibawa ke pasar. Ibumu ke sawah, kamu dibawa ke sawah. Kemanapun ibumu pergi, kamu dibawa kemana-mana wahai anak-anakku. Dan ibumu tidak pernah gersah. Ibumu tetap selalu sabar, sabar dan sabar.
Padahal semakin tambah usia kehamilannya, semakin susah, semakin payah, semakin berat, suasananya panas, sumuk dan sebagainya. Tapi ibumu tetap sabar, wahai anak-anakku. Terlebih-lebih di saat detik-detik ibumu menjelang melahirkan kamu, wahai anak-anakku, ibumu telah berjuang mati-matian. Ibumu telah bertaruh dengan taruhan nyawa, wahai anak-anakku. Taruhannya nyawa di saat ibumu melahirkan kamu. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat sehingga harus menghembuskan nafas yang terakhir. Wahai anak-anakku, kamu bersyukur ibumu sekarang berada di depan kamu. Ibumu yang begitu luar biasa, jasa-jasanya luar biasa, perjuangannya. Setelah melahirkan kamu, kamu tidak dibiarkan begitu saja, tapi kamu diurusi oleh ibumu, dirawat oleh ibumu. Mulai kamu bayi orok, didusi, dimandikan, dirawat di rumah. Tatkala tengah malam orang pada tidur, ibumu berjaga ngurusin kamu, wahai anak-anakku. Suatu saat kamu pipis, diganti lagi, pipis lagi, diganti lagi. Ibumu tidak pernah gersah. Ibumu tetap senantiasa sabar merawat kamu, wahai anak-anakku. Begitu luar biasanya jasa ibumu, begitu luar biasanya pengorbanan ibumu terhadap kamu. Maka janganlah kamu sekali-kali menyakiti hatinya, wahai anak-anakku. Janganlah kamu sekali-kali membantah perintahnya, wahai anak-anakku. Karena manakala kamu membantah perintahnya, itu berarti kamu durhaka kepada ibumu, wahai anak-anakku. Selama apa yang diperintahkan kedua orang tua kamu tidak melanggar aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu wajib melaksanakannya, wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kerelaan Allah sangatlah tergantung kepada kerelaan kedua orang tua kita, wahai anak-anakku. Sebaliknya murka Allah sangatlah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Itu artinya manakala bapak ibu kita selalu rela, bapak ibumu selalu ridho terhadap kamu, tidak pernah marah, tidak pernah jengkel, tidak pernah manggel, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhoi kamu, wahai anak-anakku. Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kamu, maka apa yang kalian cita-citakan fa insya Allah akan berhasil. Dan mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Tapi sebaliknya, wahai anak-anakku, manakala kamu durhaka kepada kedua orang tua kamu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kamu. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya terlunta-lunta, masa depannya suram, berbagai macam usahanya gagal karena durhaka kepada kedua orang tuanya, wahai anak-anakku. Oleh karena itu sekali lagi, wahai anak-anakku, camkan baik-baik, renungkan baik-baik. Selama ini mungkin kamu pernah berdosa, salah terhadap bapak ibumu. Mungkin satu saat kamu diperintah ibumu, kamu membantah dengan alasan sibuk main HP dan sebagainya. Maka saat ini pula mintalah maaf kepada ibumu, wahai anak-anakku. Mintalah maaf kepada bapakmu, katakan kepada ibumu, katakan kepada bapakmu, ibu maafkan kesalahanku, ibu.
Maafkan kesalahanku wahai Bapak yang pernah aku lakukan, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi wahai Bapak, wahai Ibu. Katakan wahai anakku kepada ibumu, maafkan kesalahanku wahai Ibu, maafkan kesalahanku wahai Bapak, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi wahai Bapak dan Ibu. Wahai anak-anakku semuanya, mari bersama-sama kita bandingkan suasana sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Rasul, wahai Rasulullah, saya pernah menggendong ibu saya wahai Rasul sepanjang perjalanan kurang lebih 18 km, dan suasana saat itu sangat-sangat panas. Saking panasnya, seandainya ada sekerat daging dilemparkan ke tengah jalan, saat itu pula daging itu masak karena saking panasnya. Saya telah menggendong ibuku wahai Rasul sepanjang perjalanan kurang lebih 18 km dalam suasana yang sangat panas. Apakah itu sudah merupakan baktiku kepada ibuku wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu baru sekali hentakan di saat ibumu melahirkan. Subhanallah. Bandingkan wahai para bapak, para ibu, wahai anak-anakku, bayangkan, pernahkah kita menggendong ibu kita? Jangankan sepanjang perjalanan 18 km, 1 meter saja, pernahkah kita menggendong ibu kita? Tentunya yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Itu artinya bakti kita kepada kedua orang tua kita belum seberapa jika dibandingkan jasa-jasa ibu kita terhadap kita. Wahai anak-anakku, oleh karena itu sekali lagi ingat baik-baik, hormati ibumu, hormati bapakmu. Satu saat kalian jadi orang-orang yang sukses. Ingat, jangan sampai ada istilah tatkala orang tua kaya raya anak menjadi raja, tapi sebaliknya di saat seorang anak menjadi orang yang kaya raya, kedua orang tuanya dijadikan pembantu rumah tangga. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Ini sungguh merupakan sikap yang sangat biadab, tidak menghargai, tidak menghormati kedua orang tuanya. Hargai, hormati kedua orang tua kamu, tempatkan kedua orang tua kamu di tempat yang mulia wahai anak-anakku. Wahai para ibu dan bapak, di depan panjenengan adalah putra putri panjenengan. Panjenengan telah sukses melahirkan anak di dunia yang fana ini. Namun kesuksesan itu belum bisa menjadikan ukuran. Yang harus kita ingat adalah anak adalah titipan Allah, amanat Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita perhatikan pendidikan agamanya. Pendidikan agama Islam anak-anak kita harus mantap, harus 100%, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Para bapak dan ibu, kita semua sadar kita tidak akan selamanya hidup. Satu saat kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan tatkala kita meninggalkan dunia yang fana ini, semua akan kita tinggalkan, harta kita akan kita tinggalkan, anak istri kita akan kita tinggalkan. Dan harapan satu-satunya adalah dengan kita bersedekah jariyah, kita berinfak, kemudian kita punya anak-anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa mendoakan kita, dan ilmu-ilmu yang manfaat. Itulah yang akan bisa kita petik, kita nikmati di saat kita berada di alam kubur, wahai para bapak dan para ibu. Oleh karena itu, setelah putra panjenengan diwisuda malam ini, janganlah berhenti sampai di sini saja. Lanjutkan ke madrasah diniyah, lanjutkan ke pondok-pondok pesantren. Tapi ingat, jangan sampai salah
di dalam memondokkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Silakan masukkan ke pesantren-pesantren yang telah jelas kiainya, yang jelas asal usul bapak kiainya, yang ada sejarahnya, sehingga kita tidak salah dalam memondokkan putra putri kita. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan ibumu. Cium tangan ibumu wahai anak-anakku. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah, bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita sama-sama bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhu